Baik, untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Devia, silakan dipimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Dinda Galo. Hadir, Bu. Dela Kumalasari. Hadir, Bu. Devia Tantri. Hadir, Bu. Duhita Isyana. Hadir, Bu. Vikia Putri. Hadir, Bu. Hidayatul Husna. Hadir, Bu. Rus Maria Brida. Hadir, Bu. Nanda Egi Handa. Hadir, Bu. Putri Selvi. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu ke kalian. Apa kalian masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih, Bu. Ya, Nanda, kita minggu lalu belajar tentang apa? Tentang konsep surat menyurat, Bu. Ya, benar sekali. Kita minggu lalu belajar tentang konsep surat menyurat. Lalu, apakah ada yang masih ingat juga apa saja sih bagian-bagian dari surat? Masih, Bu. Ya, Devi, apa saja bagian-bagian dari surat? Ada kepala surat, tempat dan tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat, salam membuka, isi, salam penutup, dan tembusan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan anak-anak. Ya, itu tadi adalah bagian-bagian dari surat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang komunikasi telepon menggunakan bahasa Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis pesawat telepon. Yang kedua, menjelaskan etika menerima telepon dengan benar. Yang ketiga, melaksanakan panggilan telepon. Yang keempat, mencatat pesan atau informasi yang disampaikan melalui telepon. Yang terakhir yaitu mengoperasikan telepon itu sendiri. Nah, sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi telepon dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa dalam melakukan komunikasi telepon, kita harus memperhatikan beberapa komponen-komponen penting untuk nantinya dapat menghindarkan kita dari yang namanya miskomunikasi. Nah, di sini anak-anak sudah mengetahui belum apa itu yang dinamakan miskomunikasi? Belum. Baik, langsung Ibu jelaskan saja ya. Jadi, miskomunikasi merupakan suatu hal yang dapat menghambat jalannya komunikasi telepon, sehingga informasi yang diberikan antara komunikator kepada komunikan tidak tersampaikan dengan baik. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, juga dapat menyebabkan informasi yang ambigu. Nah, informasi yang ambigu tersebut merupakan suatu informasi yang memiliki dua persepsi, sehingga informasi yang seharusnya disampaikan oleh komunikator ini mengalami kesalahpahaman atau kesalahan persepsi oleh komunikan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu miskomunikasi, sesuai dengan materi kita yaitu komunikasi telepon, maka kita harus mengetahui apa itu yang dinamakan komunikasi telepon. Baik, untuk itu Ibu tunjuk satu siswa. Bisa Vigia menjelaskan apa itu yang dinamakan komunikasi telepon? Baik, Bu. Untuk komunikasi telepon adalah suatu kegiatan yang bertukar informasi dengan menggunakan telepon. Ya, terima kasih. Bisa beri tepuk tangan anak-anak. Nah, jadi komunikasi telepon yang dinamakan komunikasi telepon merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan untuk nantinya mendapatkan feedback atau timbal balik yang mana menggunakan media berupa telepon. Nah, setelah kita membahas mengenai komunikasi telepon, miskomunikasi, ada baiknya kita harus memahami
memahami apa saja jenis-jenis hubungan telepon. Nah, di sini terdapat 3 jenis hubungan telepon yang dibedakan berdasarkan segi wilayahnya. Yang pertama ada hubungan lokal, kemudian yang kedua ada hubungan interlokal, dan yang ketiga ada hubungan internasional. Baik, nanti Ibu tunjuk 3 siswa untuk membantu Ibu menjelaskan sedikit sehingga anak-anak dapat paham apa yang dinamakan hubungan lokal, hubungan interlokal, dan hubungan internasional. Yang pertama ada hubungan lokal. Ibu tunjuk Ana, bisa membantu Ibu untuk menjelaskan sedikit mengenai hubungan lokal. Ya, menurut saya hubungan lokal merupakan hubungan antar ruangan, Bu. Ya, baik, betul sekali. Seperti yang telah disampaikan oleh teman kalian Ana, yang dinamakan hubungan lokal. Hubungan lokal ini merupakan jenis hubungan telepon yang terjadi dalam satu lingkup wilayah saja. Misalnya dalam satu lingkup perusahaan, dalam satu lingkup instansi atau organisasi. Nah, jadi Ibu beri contoh ya. PT ABC merupakan suatu perusahaan yang dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang saling berhubungan, bagian-bagian yang saling berhubungan untuk menyampaikan informasi tertentu. Nah, untuk menyampaikan informasi tersebut memerlukan telepon sebagai medianya. Misalnya, bagian administrasi akan menghubungi bagian keuangan dalam satu perusahaan. Nah, itu termasuk ke dalam jenis hubungan lokal. Kemudian, jenis hubungan telepon yang kedua ada hubungan interlokal. Coba Dela sedikit berpendapat mengenai apa itu hubungan interlokal. Hubungan interlokal itu hubungan telepon yang dilakukan antar perusahaan. Ya, terima kasih Dela atas jawabannya. Jadi, hubungan interlokal ini hubungan telepon yang lebih luas lagi daripada hubungan lokal. Tadi hubungan lokal merupakan hubungan yang berada dalam satu wilayah saja. Nah, sementara hubungan interlokal ini lebih luas lagi. Misalnya antar daerah, dan Ibu beri contoh ya, PT Sido Muncul yang berada di Semarang akan melakukan kerjasama. Nah, untuk melakukan kerjasama tersebut bisa memberikan informasi melalui media berupa telepon. Nah, PT Sido Muncul yang ada di Semarang tadi akan melakukan kerjasama dengan PT Cargill yang ada di Gresik. Nah, jenis hubungan tersebut merupakan jenis hubungan telepon interlokal. Kemudian yang ketiga ada hubungan internasional. Bisa Devia, apa itu yang dinamakan hubungan internasional? Hubungan internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara. Ya, terima kasih Devia. Jadi hubungan internasional sesuai dengan namanya ya, hubungan internasional berarti hubungan telepon yang dilakukan melewati antar batas wilayah negara tertentu. Misalnya saja perusahaan yang ada di Indonesia akan melakukan kegiatan ekspor ke perusahaan yang ada di Malaysia. Nah, untuk menyampaikan beberapa informasi tertentu bisa menggunakan media telepon. Nah, hubungan tersebut termasuk ke dalam jenis hubungan internasional. Nah, 3 jenis hubungan ini harus benar-benar kalian pelajari karena nantinya dapat membantu kalian untuk melakukan hubungan telepon di sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi. Setelah kita membahas jenis hubungan telepon, selanjutnya terdapat komponen dalam menerima dan melayani telepon. Nah, sebelumnya anak-anak apa saja itu yang termasuk komponen-komponen penting dalam melayani telepon? Apakah sudah ada yang mengetahui? Saya, Bu. Ya, silakan Vidya. Jadi terdapat 4 komponen yang perlu diperhatikan pada saat melakukan komunikasi dengan menggunakan telepon. Yang pertama, suara fonogenik. Yang kedua, kecepatan berbicara. Yang ketiga, nada suara. Yang keempat, kejelasan pengucapan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan anak-anak.
sesuai dengan yang dipaparkan teman kalian tadi, yang dijawab teman kalian tadi. Yang pertama, di sini ada suara fonogenik. Nah, suara fonogenik ini merupakan suara yang terdengar nyaman didengar, kemudian cenderung ramah dan bersahabat. Biasanya suara fonogenik ini digunakan oleh seorang pelayan telepon atau bisa juga customer service untuk melayani kliennya. Nah, suara fonogenik ini bisa terus-menerus kalian latih sehingga nantinya dalam melakukan pelayanan telepon akan cenderung bersifat profesional dan dapat menunjukkan kenyamanan bagi pendengarnya atau komunikan. Nah, yang kedua terdapat kecepatan berbicara. Ibu ingin bertanya nih, mengapa kecepatan berbicara ini termasuk ke dalam komponen penting? Coba Brida, kenapa ini kecepatan berbicara termasuk ke dalam komponen penting? Ya Bu, jadi menurut saya agar informasi dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Ya, terima kasih Brida. Jadi kecepatan berbicara ini juga termasuk komponen penting dalam komunikasi telepon. Dikarenakan apabila kecepatan berbicara diatur, maka informasi yang disampaikan akan diterima oleh komunikan dengan baik. Kemudian juga akan menghindarkan yang namanya kesalahpahaman informasi atau perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan. Kemudian di sini ada yang ketiga, nada suara. Bisa Ibu tunjuk Ana untuk menjelaskan sedikit kenapa nada suara ini harus diperhatikan dan ketika menelpon tidak boleh menggunakan nada suara yang tinggi. Ya, jadi menurut saya karena komunikasi yang dilakukan itu terbatas menggunakan media telepon, jadi jika nada bicara yang digunakan tinggi itu pastinya akan mudah sekali muncul adanya kesalahpahaman. Ya, terima kasih Ana, jawaban yang bagus sekali ya. Jadi nada suara ini termasuk ke dalam komponen yang harus diperhatikan dalam melayani telepon dikarenakan yang namanya komunikasi telepon berarti kita melakukan komunikasi tidak secara tatap muka melainkan di tempat yang berbeda, sehingga untuk menghindari kesalahpahaman informasi yang telah disampaikan Ana tadi kita harus benar-benar memperhatikan nada suara. Diusahakan tidak menggunakan nada suara yang terlalu tinggi nantinya karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, contohnya saja kita sebagai customer service yang mana melayani klien kita. Nah, terdapat klien yang sedang marah-marah tentang pelayanan yang telah diberikan. Kemudian yang harus kita lakukan sebagai pelayan telepon, kita harus merendahkan nada suara kita. Jangan ikut-ikutan untuk menggunakan nada suara yang tinggi karena nantinya akan memperkeruh suasana dan masalah yang dieluhkan pelanggan pun tidak dapat diselesaikan dengan baik. Nah, kemudian yang keempat ini ada kejelasan pengucapan. Nah, selain suara fonogenik, kecepatan berbicara, kemudian nada suara, kejelasan pengucapan ini juga termasuk ke dalam komponen karena kita akan menghindarkan dari yang namanya miskomunikasi tadi. Nah, bagaimana Bu untuk melatih kejelasan pengucapan? Nah, ada cara untuk menghindari, misalnya kita tidak boleh makan saat melakukan pelayanan telepon, kemudian kita juga tidak boleh berbicara dengan staf atau rekan kerja lainnya karena nanti akan mempengaruhi kejelasan pengucapan kata-kata yang kita keluarkan. Nantinya juga bisa menimbulkan yang namanya suara bergumam atau timbul tenggelam. Nah, setelah kita mempelajari komponen-komponen ini, Ibu mempunyai studi kasus. Mohon diperhatikan ya anak-anak. Jadi Ibu memiliki studi kasus yaitu di PT ABC terdapat kepala bagian produksi yang bernama Judika. Nah, ia berasal dari Medan yang mana memiliki logat yang menggunakan nada tinggi kemudian seperti marah. Nah,
Judika akan menyampaikan suatu informasi kepada staf personalia. Nah, staf personalia ini harus melakukan apa agar nantinya saat melakukan komunikasi telepon tidak terjadi kesalahpahaman. Saya, Bu. Ya, silakan Daya. Saya Rusna Ya. mau menjawab. Jadi menurut saya, ketika nada bicara Judika tinggi, maka staf personalia harus tenang dan ramah saat menerima telepon, sehingga informasi yang disampaikan oleh Judika dapat diterima dengan baik. Ya, terima kasih, tepuk tangan anak-anak. Nah, benar apa yang disampaikan oleh rekan kalian, Daya, yaitu sebagai staf personalia yang menerima telepon harus menggunakan nada suara yang normal. Kemudian juga harus mempelajari yang namanya suara fonogenik karena suara tersebut sangat membantu staf personalia untuk mengelola emosi dalam melakukan pelayanan telepon. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya, kita ulangi bersama-sama. Komponen-komponen tadi ada apa saja? Yang pertama, Suara fonogenik. yang kedua, Kecepatan berbicara. yang ketiga, Nada suara. yang keempat, Kejelasan pengucapan. ya tepuk tangan. Nah, selain komponen-komponen tersebut, kita juga perlu memperhatikan yang namanya perangkat telepon. Nah, perangkat telepon yang kita gunakan harus dicek terlebih dahulu sebelum melakukan pelayanan telepon. Kita harus memastikan, anak-anak harus memastikan ya nantinya apakah kabel telepon tersambung dengan baik. Kemudian juga volume telepon ini apakah sudah normal atau terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, itu bisa disetting terlebih dahulu sebelum melakukan pelayanan telepon. Kemudian juga kita harus mengecek tombol telepon ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Karena nantinya apabila tombol tidak berfungsi dengan baik, maka terdapat kesalahan untuk ketika menghubungi klien atau staf lainnya. Nah, setelah itu bagaimana sih Bu agar apabila komponen tidak dipelajari dengan baik? Nah, nantinya akan muncul yang namanya hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan ini bisa berasal dari perangkat tadi, perangkat telepon, juga bisa berasal dari pemakainya seperti suara timbul tenggelam, kemudian suara bergumam dan hambatan lainnya. Nah, anak-anak, tadi kita telah mendengarkan bersama pemaparan mengenai serba-serbi komunikasi, mulai dari pengertian, kemudian jenis-jenis jenis-jenis hubungan komunikasi, kemudian komponen-komponen hingga hambatan. Namun, terdapat sebuah poin yang perlu kita pelajari. Ketika kita telah mengetahui serba-serbi tadi, sebagai penunjang kita harus mengerti etika penanganan komunikasi telepon dengan baik. Nah, mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, Bu, mengapa kami harus mempelajari etika dalam berkomunikasi, khususnya menggunakan media telepon? Kan itu hanya telepon. Kami biasanya bisa menggunakan telepon itu seperti umumnya, seperti itu. Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan memutarkan video mengenai etika penanganan komunikasi telepon. Oke, Ibu akan putarkan videonya. Mohon disimak videonya dengan baik ya anak-anak. Selamat pagi
produk kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 pukul 8.00 sampai dengan selesai. Bertempat di ruang rapat lantai 1 di perusahaan kami, yaitu PT Maju Mundur yang beralamat di Jalan Tumenggung Wiradireja nomor 40 Bogor. Baik Ibu, akan kami ulangi kembali ya Bu pesannya, bahwa Bapak Denis diundang untuk menghadiri rapat dan penandatanganan kontrak kerja sama produk kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 pukul 8.00 sampai dengan selesai. Bertempat di ruang rapat lantai 1 PT Maju Mundur, Jalan Tumenggung Wiradireja nomor 40 Bogor. Apakah sudah betul Ibu pesannya? Iya Ibu, sudah betul. Baik Ibu, apakah ada nomor telepon yang bisa kami hubungi kembali? Baik Ibu, nomor telepon kami di 0251 879 3255. Baik Ibu, akan kami ulangi kembali ya Bu, nomor teleponnya di 0251 879 3255. Apakah sudah betul Ibu? Iya Ibu, sudah betul. Baik Ibu, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kembali? Sudah cukup Ibu, itu saja. Baik Ibu, kalau sudah cukup, terima kasih Ibu akan kami sampaikan kepada Bapak Denis. Terima kasih sudah menghubungi kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Nah, anak-anak, tadi kita telah menyaksikan sebuah video yang berisi etika penanganan komunikasi menggunakan media telepon. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih. Mungkin Dela, menurut Dela, berdasarkan video yang telah kita saksikan, apa saja sih etika dalam penanganan komunikasi menggunakan media telepon itu? Silakan. Dalam video tadi, etika komunikasi teleponnya ada mengucapkan salah, memperkenalkan diri, dan menanyakan keperluan telepon. Oke, good, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan pendapat dari Dela? Saya Bu. Oke, silakan Devia. Etika penanganan komunikasi telepon yaitu yang pertama mengangkat gagang telepon menggunakan tangan kiri, yang kedua melakukan pencatatan dengan tangan kanan, dan yang ketiga tidak bertele-tele. Oke, good. Kita give applause untuk kedua teman kita ini. Oke, cukup. Jadi anak-anak, benar apa yang telah disampaikan oleh kedua teman kalian mengenai etika penanganan komunikasi menggunakan media telepon. Nah, sekarang Ibu mau menjawab pertanyaan yang telah Ibu ajukan di awal tadi. Bu, mengapa kami harus mempelajari etika penanganan komunikasi media telepon ini? Ya, ketika kalian lulus, notabene akan bekerja di bagian administrasi, contohnya sekretaris ataupun resepsionis, yang dimana kalian akan berhubungan langsung khususnya dalam proses komunikasi menggunakan media telepon. Nah, ketika kalian telah memahami bagaimana etika dalam penanganan komunikasi telepon itu dengan baik dan benar, kalian akan lebih mudah dalam memperoleh informasi. Kalian akan memperkecil terjadinya hambatan ketika kalian melakukan proses komunikasi, terutama menggunakan media telepon. Jadi mungkin Ibu ulangi ya, dari video yang telah kita saksikan tadi, etika yang perlu diperhatikan pada saat berkomunikasi menggunakan media telepon ialah yang pertama, mengangkat gagang telepon menggunakan tangan kiri. Ada yang tahu nggak mengapa Bu kita harus mengangkat gagang telepon ini menggunakan tangan kiri? Oke, mungkin bingung ya, kenapa Bu gitu? Ya, anak-anak, alasan mengapa kita mengangkat gagang telepon menggunakan tangan kiri adalah untuk mempermudah kita dalam menulis atau mencatat informasi yang disampaikan oleh komunikator. Nah, sebagai seorang administrator, kalian biasanya kan punya tugas yang banyak ya.
dan kalian tuh dituntut untuk cepat seperti itu. Nah, disinilah kalian harus memanfaatkan kedua tangan kalian atau keseluruhan anggota tubuh kalian untuk menunjang kinerja kalian. Ya, salah satunya dalam proses komunikasi menggunakan media telepon ini. Ketika kalian mengangkat gagang telepon menggunakan tangan kanan, nah kalian pasti akan kesulitan dalam mencatat informasi yang disampaikan oleh komunikator. Nah, kalau misalnya mengangkat telepon menggunakan tangan kirinya mengangkat gagang telepon, tangan kanannya kalian gunakan untuk mencatat. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan salam. Di video tadi kita tidak menyaksikan, kita tidak mendengarkan si penelpon berkata halo, tapi mengatakan salam seperti selamat pagi. Ada yang tahu mengapa kita tidak mengatakan halo pada saat melakukan proses komunikasi, khususnya dalam penerapan etika dalam penanganan media telepon ini? Karena terkesan kurang sopan. Oh ya, oke, bagus. Jawaban dari Ana dan juga Brida. Jadi terkesan kurang sopan, kurang formal. Nah, biasanya di perusahaan itu kan rata-rata penggunaan bahasanya itu formal, seperti itu. Begitu juga dalam komunikasi. Nah, ketika kalian berhubungan, ketika kalian bertelepon dengan klien atau mungkin dengan staf-staf di perusahaan, menggunakan kata halo itu dianggap kurang formal atau informal seperti itu. Nah, yang formal itu bagaimana, Bu? Yang seperti tadi, mengucapkan salam seperti selamat pagi, selamat siang, ataupun assalamualaikum, itu juga boleh. Kemudian, misalnya ya, kalian di sini bertugas sebagai komunikator atau yang memberi informasi. Nah, apa yang akan kalian lakukan ketika menyampaikan informasi? Nah, yang kalian lakukan adalah menyampaikan informasi dengan jelas, padat, dan singkat, tidak bertele-tele, seperti itu. Oke, untuk memperdalam topik yang sedang kita pahami, kita bahas hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain peran sekaligus berdiskusi. Namun sebelumnya, silakan membentuk kelompok, di mana satu kelompok berisi 3 orang siswa. Silakan untuk kelompoknya bisa kalian pilih sendiri. Bisa mulai membentuk kelompok mulai sekarang, silakan. Ya, bangkunya boleh dipindah. Gimana enaknya ada? Ibu bebaskan. Mungkin bisa agak gini, biar lebih mudah dalam proses komunikasinya, dalam proses diskusinya. Oke. Sudah terbentuk semua ya kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Untuk membantu proses diskusi kalian, Ibu telah menyiapkan sebuah hadiah. Hadiah ini akan membantu kalian dalam proses diskusi. Silakan kalian diskusikan bahan yang telah Ibu berikan ini. Dan nanti apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan. Jangan malu bertanya, karena kalau malu bertanya, sesat di jalan. Oke, Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Ini. Oke, waktu diskusinya 5 menit dan Ibu harap nanti ada salah satu perwakilan kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selain itu, Ibu juga telah menyediakan media berupa telepon yang dapat kalian gunakan untuk mempraktikkan apa yang telah kalian diskusikan. Oke, untuk sesi diskusi Ibu mulai dari sekarang.
informasi janji temu pimpinan, Bu. Oke, good. Ada kesusahan? Tidak belum ada. Oke, good. Sip, sip. Lanjutkan. Wah, Nanda dapat apa ini topiknya? Membahas akuisisi perusahaan, Bu. Oke, ada kesulitan? Belum ada, Bu. Oke, siap-siap. Lanjutkan. Wah, membahas apa ini, Ana? Komunikasi telepon membahas kerjasama perusahaan. Oke, ada kesulitan? Masih belum. Oke, nanti kalau ada kesulitan jangan lupa ditanyakan ya, anak-anak. Baik, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. sesi diskusinya sudah selesai. Sudah selesai semua apa belum ini? Sudah, Bu. Oke. Mungkin ada kelompok yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu persilakan. Kelompok saya, Bu. Oke, Ana silakan maju ke depan. Oke. Butuh kursi? Iya, Bu. Oh ya, mungkin bisa dibantu. Mungkin Jaya bisa mundur satu. Ya. Ini. Ini. Oke, ditata dulu. Ya.
Bisa geser sedikit ke sini. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok berapa? Kelompok 3. Tolong disimak baik-baik. Nanti apabila kalian punya pertanyaan, bisa kalian ajukan. Seperti itu ya? Iya, Bu. Oke. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Isyana Kusuma Wardani bersama rekan saya Dela Tumansari. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempraktikkan komunikasi telepon membahas kerjasama perusahaan. Baik, langsung saja kami mulai. Silakan. Tut 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 tut. Kring kring kring. Selamat pagi, dengan saya Sekretaris PT Sepatu Mas. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Ibu, saya Ana selaku sekretaris Bapak Edi dari PT Budi Baik ingin berbicara dengan Bapak Rian selaku Direktur PT Sepatu Mas. Mohon maaf Ibu Ana, Bapak Rian sedang tidak di tempat. Beliau sedang dalam perjalanan bisnis ke Jakarta. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada beliau? Iya Ibu, Bapak Edi selaku pimpinan kami ingin mengadakan pertemuan dengan Bapak Rian untuk membahas kerjasama ekspor barang ke luar negeri. Pertemuan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di restoran Mahardika, Jalan Ahmad Yani nomor 69 Jakarta. Baik Ibu, saya akan menyampaikan pesan tersebut kepada Bapak Rian. Dan untuk konfirmasi lebih lanjut, saya akan menghubungi kembali. Apakah saya bisa mengetahui alamat dan nomor telepon dari PT Budi Baik? Baik Ibu, kantor kami berada di Jalan Basuki Rahmat nomor 2 Jakarta dengan nomor telepon yang dapat dihubungi 031 555 2011. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang bisa saya bantu kembali Ibu Ana? Tidak Ibu, terima kasih. Saya tunggu konfirmasi dari Ibu secepatnya. Baik, Ibu Ana akan saya hubungi kembali setelah pesan tersebut mendapat tindak lanjut dari pimpinan kami. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelas dulu. Terima kasih. Oke anak-anak, jadi kita telah mendengar pemaparan dari kelompok 3 bahwa etika komunikasi menggunakan media telepon itu penting untuk dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi Ibu harap kalian dapat menerapkannya dengan baik dan benar agar membawa kebermanfaatan bagi diri kalian maupun perusahaan kalian. Seperti itu. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan beberapa materi, pemaparan video, serta hasil diskusi mengenai komunikasi telepon dengan baik. Sekarang Ibu ada kuis berhadiah nih. Ya, hadiahnya berupa saldo Shopee Pay ya. Cukuplah buat beli skincare kalian. Langsung saja ya. Jadi sistem kuisnya seperti ini. Ibu akan memberi pertanyaan terlebih dahulu, kemudian kalian berlomba untuk mengangkat tangan. Dan siapa yang mengangkat tangan terlebih dahulu, maka Ibu akan persilahkan untuk menjawab. Dari sini dapat dipahami semuanya? Paham. Ya, oke, langsung saja pertanyaan yang pertama ya. Dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan tadi, terdapat komponen yang diperhatikan saat melakukan komunikasi menggunakan telepon. Coba sebutkan apa saja komponen tersebut. Ya, silakan Vidya. Jadi terdapat 4 komponen dalam melakukan komunikasi dengan menggunakan telepon. Yang pertama suara fonogenik, yang kedua kecepatan berbicara, yang ketiga nada suara, yang keempat kejelasan pengucapan. Oke, Vidya sudah tepat ya jawabannya. Untuk yang pertanyaan selanjutnya disimak baik-baik ya anak-anak. Jadi Ani sekarang bekerja di sebuah perusahaan internasional. Saat ini ia sedang via komunikasi telepon dengan koleganya yang bekerja di Kanada untuk menanyakan bagaimana kondisi perusahaan di sana. Oke, pertanyaannya, dari
cerita Ani tersebut, jenis komunikasi apa yang dilakukan oleh Ani dan bagaimana cara Ani untuk mengantisipasi hambatan untuk melakukan komunikasi tersebut. Ya, silakan Nanda. Ya, Bu. Jadi Ani sedang melakukan komunikasi internasional. Nah, cara untuk menghambat kendala saat berkomunikasi dengan kolega dari Kanada adalah yang pertama, Ani harus menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Yang kedua, harus menerapkan etika dalam berkomunikasi seperti tidak boleh bertele-tele pada saat bertanya atau memberikan informasi. Yang ketiga, menerapkan komponen dalam berkomunikasi agar komunikan merasa nyaman. Oke, Nanda, sudah tepat ya jawabannya, terima kasih. Kemudian Ibu akan menutup pertanyaan dan membuka satu pertanyaan lagi. Siapa yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Vigia. Jadi begini, apabila terdapat telepon masuk dari orang yang tidak dikenal, kemudian secara tiba-tiba orang tersebut mengancam atau melakukan hal yang sejenisnya kepada pihak perusahaan, maka bagaimana seharusnya sikap kita yang tepat dalam melakukan hal tersebut, Ibu? Ya, terima kasih Vicky atas pertanyaannya. Jadi Ibu akan jelaskan lagi ya. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki SOP atau standar operasional prosedur. Dan SOP tersebut menyebutkan bahwa kita sebagai pihak perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang menelpon. Akan tetapi jika hal tersebut merupakan ancaman, maka kita harus melaporkan ke pihak yang terkait. Begitu Vicky ya? Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Vicky ya. Dari sini dapat dipahami semuanya? Oke, nanti jangan lupa ya yang tadi sudah menjawab pertanyaan Ibu dan yang bertanya mengirimkan nomor telepon untuk Ibu isikan saldo Shopee Pay. Nah, hari ini kita telah mempelajari tentang penanganan komunikasi telepon. Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Saya, Bu. Ya, Nanda, silakan. Jadi kesimpulan materi pada hari ini adalah komunikasi telepon merupakan kegiatan bertukar informasi dengan menggunakan media telepon. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Nanda. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu komunikasi telepon merupakan penyampaian informasi antara komunikator dan komunikan dengan menggunakan media telepon. Ibu akan memberikan kalian tugas untuk di rumah untuk lebih memahami materi hari ini. Tugasnya yaitu analisis video yang telah dikirimkan ke WhatsApp group. Analisis menurut etika penanganan komunikasi telepon. Tugasnya ditulis di kertas folio dan dikumpulkan minggu depan. Sudah paham dengan tugasnya? Sudah. Jika sudah paham dan tidak ada ditanyakan lagi, Ibu tutup materi hari ini. Semoga kalian sehat selalu karena di musim yang sering hujan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.